Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan salah satu gangguan mental yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Di Indonesia sendiri, menurut data WHO tahun 2018, kejadian keseluruhan gangguan kecemasan mencapai 8 juta atau sebanyak 3,3% dari populasi masyarakat. Sedangkan, berdasarkan data Riskesdas di tahun 2018, prevalensi gangguan mental yang ditandai gejala-gejala depresi dan kecemasan pada usia 15 tahun ke atas mencapai 6,1% dari jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan data-data tersebut, kita bisa mengetahui bahwa jumlah penderita gangguan kecemasan tidaklah sedikit, sehingga gangguan kecemasan bukanlah hal yang bisa disepelekan. Nah, gangguan kecemasan itu sendiri ialah gangguan yang ditandai dengan adanya ketakutan dan kecemasan yang berlebihan serta gangguan perilaku terkait. Ada beberapa poin yang membedakan antara anxiety disorder dengan kecemasan biasa, antara lain sumber dan intensitas dari kecemasan itu sendiri. Kecemasan normal bersifat intermittent atau muncul hilang, dan kemunculannya berdasarkan peristiwa atau situasi tertentu. Anxiety disorder cenderung kronis, irasional, dan mengganggu banyak fungsi kehidupan dalam berbagai situasi. Ditandai dengan perilaku menghindar, kekhawatiran secara terus-menerus, dan terganggunya konsentrasi serta memori. Kecemasan biasa bersifat sementara, sedangkan anxiety disorder akan membuat penderita merasakan kecemasan yang tidak kunjung hilang dan dapat memburuk dari waktu ke waktu. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, antara lain Generalized Anxiety Disorder atau GAD, Panic Disorder, Fobia, dan Social Anxiety Disorder. Jenis gangguan kecemasan yang pertama adalah Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Individu dengan GAD mengalami tingkat kecemasan atau kekhawatiran yang sulit dikontrol. Kecemasan itu terjadi selama kurang lebih 6 bulan dan dapat memengaruhi aktivitas mereka sehari-hari. Gejala umum GAD antara lain merasa gelisah, mudah lelah, memiliki kesulitan untuk berkonsentrasi, mudah marah, otot menjadi mudah tegang, mengalami masalah tidur seperti sulit tidur, tidur yang terlalu lama, atau kurang tidur. Jenis yang kedua adalah panic disorder. Gangguan ini ditandai dengan munculnya serangan panik, yaitu rasa takut secara tiba-tiba yang intens dan berlangsung selama beberapa menit. Serangan panik ini dapat terjadi secara tidak terduga atau dapat ditimbulkan oleh suatu pemicu, seperti objek atau situasi yang ditakuti. Selama serangan panik, penderita mengalami tanda-tanda seperti detak jantung yang cepat, berkeringat, gemetaran, munculnya sensasi sesak nafas, tercekik atau tersedak, perasaan cemas akan datangnya malapetaka, dan perasaan yang di luar kendali. Selanjutnya adalah fobia. Fobia merupakan ketakutan yang besar terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Fobia ditandai dengan adanya kekhawatiran yang irasional atau berlebihan dalam menghadapi objek atau situasi yang ditakuti, menghindari objek atau situasi yang ditakuti, dan perasaan gelisah saat menghadapi objek atau situasi yang ditakuti. Yang terakhir adalah Social Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan sosial. Gangguan ini merupakan ketakutan atau kekhawatiran terhadap situasi sosial sehari-hari. Orang yang mengalami gangguan ini merasa khawatir terhadap perilaku dan tindakan yang dievaluasi negatif oleh orang-orang atau lingkungan sosialnya. Hal tersebut mengakibatkan penderita menghindari situasi sosial seperti acara pesta, acara makan bersama di restoran, atau pusat perbelanjaan. Mereka juga menghindari tempat umum, seperti pusat perbelanjaan atau toilet umum. Selain itu, mereka pun merasa panik saat menerima panggilan telepon dan merasa cemas saat ada orang lain yang mengetahui dirinya stres. Penderita SAD biasanya juga menunjukkan gejala fisik, seperti berkeringat, mual, wajah memerah, gemetar, dan kesulitan berbicara. Anxiety disorder bisa terjadi pada siapa saja,
Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko mengalami anxiety disorder seperti gender dan usia. Perempuan memiliki resiko mengalami anxiety disorder lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, serta anak-anak dan remaja memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Faktor lainnya antara lain, yang pertama, rasa takut dan cemas yang berlebihan akan suatu hal maupun situasi. Yang kedua, memiliki gangguan perilaku tertentu. Yang ketiga, rendahnya status sosial dan ekonomi. Yang keempat, kecemasan dan buruknya manajemen emosi pada orang tua akan meningkatkan resiko terjadinya anxiety disorder pada anak. Hal tersebut disebabkan karena anak akan mengimitasi kecemasan tersebut. Strategi untuk mengontrol anxiety dan mengurangi stres. Yang pertama adalah relaksasi. Relaksasi bagus dilakukan untuk mengurangi stres, seperti relaksasi otot progresif untuk mengurangi ketegangan otot agar lebih rileks, karena orang dengan AD cenderung mengalami peningkatan gairah secara keseluruhan. Yang kedua, membuat rencana aktivitas untuk beberapa waktu ke depan. Kita bisa memilih kegiatan yang dapat mendistraksi diri dari kecemasan dan membawa kesenangan. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga bagus untuk membantu mengurangi rasa cemas, karena olahraga melepaskan zat kimia otak yang melawan kecemasan. Sangat dianjurkan untuk melakukan olahraga selama 30 menit sehari dan 3 hari seminggu. Yang keempat, pelajari regulasi emosi dan mindfulness. Rasa cemas membuat kita menghindari proses emosi diri. Kalau kita mengerti strategi untuk mengatur emosi dan mindfulness, hal itu dapat membantu mengidentifikasi dan mengenali emosi yang mendasari rasa cemas tersebut. Jika sudah mencapai tahap parah, misal selama 6 bulan dan setiap harinya merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, seseorang bisa langsung menghubungi profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganan dan terapi bagi penderita anxiety disorder dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menggunakan psikoterapi atau CBT. Yang kedua, menggunakan farmakoterapi. Dan yang ketiga, masuk ke kelompok support system. Psikoterapi akan efektif apabila diarahkan secara spesifik mengenai kecemasan yang dialami dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penderita. Psikoterapi yang dapat dilakukan adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Selain itu, penanganan dilakukan dengan pemberian obat-obatan oleh profesional seperti psikiater. Pemberian obat-obatan ditunjukkan agar dapat mengurangi gejala-gejala dari anxiety disorder tersebut. Contoh obat-obatan seperti obat anti-anxiety, antidepresan, atau beta blockers. Tentunya, pemberian obat-obatan tersebut harus atas dasar resep dari profesional yang menangani, seperti psikiater. Selain psikoterapi dan farmakoterapi, penanganan anxiety disorder dapat didukung dengan adanya support system yang baik, yang saling mengerti, mendengarkan dan memahami satu sama lain. Contoh support system antara lain seperti keluarga, teman, atau komunitas sesama penyintas. Meskipun sudah memiliki pengetahuan dasar tentang gejala dan cara menangani anxiety disorder, kita tetap tidak boleh melakukan self-diagnose. Apabila ada dari teman-teman yang mulai merasa cemas secara intens dan berlebihan, jangan ragu-ragu untuk segera datang ke profesional, seperti psikolog atau psikiater, untuk berkonsultasi dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pertolongan lebih lanjut untuk anxiety disorder bisa didapatkan melalui Bagi kamu yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk pulih dari anxiety disorder, tetap semangat ya.
Kamu hebat karena telah berani mengambil langkah untuk memperjuangkan kesehatan mental kamu. Jangan khawatir, karena gangguan mental tidak akan mengurangi keistimewaanmu.